Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu tentang yang pertama, membuat instrumen online untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Yang mana pengertian dari instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah instrumen yang mana bisa berupa angket. Angket itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Langkah-langkah membuat instrumen online melalui Google Form adalah yang pertama, buka situs web Google from langkah-langkah membuat instrumen online melalui Google Form adalah buka situs web Google Form di alamat form google.com dan pelajari tool atau alat yang tersedia di dalamnya. Yang kedua, isi judul instrumen, help text, read instrumen, dan opsi yang tersedia. Klik menu add item, kemudian pilih salah satu opsi yang diberikan dan klik customize untuk diatur headernya, dan form hasil kustomisasi bisa dilihat melalui menu view live form, yang mana setelah selesai penggunaan dapat berbagi formulir instrumen melalui blog, form, milis, dan sebagainya. Hasil dapat dilihat melalui menu view responden. Selanjutnya, pada penelitian korelasi, instrumen yang dipakai yaitu angket, yang mana saya telah membuat link Google Form. Di sini bisa dicek. Pada penelitian deskriptif kualitatif, saya juga membuat Google Form-nya, dan serta pada penelitian kualitatif juga saya bikin yang dengan judul skripsinya yaitu tentang identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Mas Lamno. Materi yang selanjutnya yang kedua adalah membuat instrumen online untuk penelitian R&D, yang mana pengertian dari penelitian R&D dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut dengan siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang penguji dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengujian. Selanjutnya yaitu membuat instrumen online. Yang pertama, kunjungi home dari http from google.com. Selanjutnya di bagian start a new form, pilih blank quiz, dan selanjutnya cari ganti judul blank quiz dan isi deskripsinya, dan ketik pertanyaan dan opsi jawaban. Format pertanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada multi-tipe, choice, short answer, grab, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ketika jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengklik pada answer key dan klik pada tombol require, yang berarti pertanyaan tersebut wajib dijawab atau diisi. Selanjutnya, tambah dan edit pertanyaan dan klik pada icon yang berbintang yang mana terletak di samping kanan baris pertanyaan untuk menambah pertanyaan baru. Selanjutnya, setelah mengetik semua pertanyaan dan jawaban, klik pada tombol send yang terletak di kanan atas dekat akun Google
Ketika ketik pilih collect email address jika hendak mendata alamat email partisipan kuis ini. Selanjutnya yaitu ketuk opsi short URL untuk memperpendek tautan dari kuis tersebut. Klik pada copy, selesai, dan tinggalkan bagian tautan kuis itu ke partisipan kuis. Contohnya bisa dilihat sendiri. Materi yang ketiga yaitu membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data dan yang mana pada instrumen penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, ada tes dan non-tes. Pada instrumen tes untuk mendapatkan data pada aspek kognitif menggunakan tes awal sebelum materi diberikan pretest dan tes akhir sebelum materi diberikan ataupun post-test. Dan pada instrumen online ini contohnya menggunakan Google Form yang dibuat melalui email instrumen penelitian eksperimen yang dibuat dua buah formulir yaitu pretest dan juga post-test. Yang pertama, langkah-langkah membuat Google Form itu mempunyai akun Google, masuk ke menu Google Form, membuat Google Form dengan membuat pertanyaan yang ingin ditulis pada Google Form. Yang kedua, komponen yang harus ada pada Google Form itu adalah identitas dari Google Form yang memuat garis besar dari tujuan dari Google Form tersebut, pertanyaan atau pernyataan persetujuan partisipan, data pribadi seperti nama, jenis, usia, nama sekolah, tingkatan, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ingin diajukan pada pretest dan posttest. Untuk setiap pertanyaan yang ditulis itu bisa bersifat wajib dijawab ataupun boleh diabaikan. Setiap pertanyaan yang diajukan dapat diberikan poin penilaian untuk membantu memperoleh data penilaian. Ketiga, cara mengakses Google Form bagi peserta yang ikut, yaitu klik link Google Form yang telah dibagikan oleh peneliti, isi setiap pertanyaan yang tersedia, dan ikuti instruksi yang ada pada Google Form. Contohnya bisa dilihat, saya mengambil dari skripsi pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet nodium yang bergerak dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector NVIDIA. Materi yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama adalah penelitian mixed method concurrent yang saya ambil dari skripsi implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran PJOK di SD Negeri Kecamatan Uwet, yang mana teknik pengumpulan data pada bagian penelitian ini dengan menggunakan tringulas, yang mana data guna memperkaya dan memperbanyak data yang diperoleh dengan kredibilitas yang baik. Selanjutnya, tringangulasi teknik berarti menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yang mana itu menggabungkan sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber data yang sama seperti observasi, dokumen, angket atau wawancara. Sumber data pada penelitian kali ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggabungkan ketiganya dapat memperoleh data yang kredibel yang dapat dipercaya. Jika dari ketiga proses tersebut diperoleh data yang sama, maka hasil penelitiannya dianggap kredibelnya tinggi. Dan selanjutnya yaitu penelitian mix sekuensial, yang mana pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara diagnosis yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Pertanyaan sudah disiapkan dan diurutkan pun secara garis besar sudah disusun sehingga memudahkan dan mempraktiskan. Ada lembaran wawancara pendukung, tes diagnostik, pendeteksi,
dan sebagainya. Sumber data penelitian ini adalah siswa yang mengalami miskonsepsi tertinggi yang diperoleh dari hasil tes pada tahap kuantitatif, yaitu 48 siswa untuk dilakukan tes wawancara. Contohnya, wawancara yang dilakukan setelah tes diagnostik adalah dilakukan analisis terlebih dahulu. Wawancara dilakukan pada siswa yang mengalami konsepsi tertinggi yang telah mewakili tiap kelas, dan alokasi wawancara yang untuk siswa 10 menitan. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian korelasi, yang mana pada pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner, yang mana angket adalah sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi dan responden yang ingin diketahui. Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar fisika. Selanjutnya juga dilakukan kuesioner ini bersifat tertutup, yang mana alternatif jawaban sudah disediakan sehingga siswa tinggal milih saja. Yang mana poin-poinnya yaitu ada selalu, SL, sering, jarang, tidak pernah. Dan selanjutnya penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal ataupun variabel yang berupa catatan, buku, makalah, ataupun artikel berupa jurnal dan sebagainya. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga ditarik sebuah kesimpulan untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar. Dalam menganalisis, penulis menggunakan teknik analisis isi. Dan selanjutnya yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, angket disebarkan atau dibagikan kepada siswa menjadi subjek penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik. Dan juga dilakukan wawancara tanya jawab. Pada penelitian ini, wawancara kepada subjek ini dilakukan untuk mengecek ke tingkat kepercayaan hasil penelitian. Dan ada juga penelitian R&D, yaitu bisa berupa observasi, yang mana observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Pengamatan observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Pengumpulan data dengan observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat, tetapi pada itu pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Selanjutnya ada juga wawancara, tes, dan berupa angket. Dan penelitian selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Data hasil penelitian ini dikumpulkan secara observasi dan melaksanakan tes hasil belajar siswa fisika. Yang teknik observasinya adalah suatu cara untuk mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis, logis, objektif. Dan juga observasi dilakukan terhadap pertemuan. Dan ada berupa tes, yang mana tes itu adalah cara yang dapat dipergunakan, prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang bisa berbentuk pemberian tugas, rangkaian tugas baik berupa pertanyaan maupun jawaban ataupun perintah-perintah. Dan pada hasil belajar fisika didapatkan dengan melakukan tes pada tiap siklus. Yang akan dilakukan tes hasil belajar ini dilakukan untuk melihat keberhasilan tindakannya. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen ini mengingat bahwa magnet nodium yang bergerak naik di dalam pipa tidak bisa diamati secara langsung, maka untuk mengamati pergerakan magnet ini kita dilakukan dengan melihat atau mengamati pergerakan jatuhnya beban ke bawah secara vertikal. Data yang didapatkan dalam percobaan mengamati pergerakan beban jatuh dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode analisis
dan juga menggunakan metode analisis video. Materi yang kelima yaitu teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Proses pengolahan datanya biasanya menggunakan statistik deskriptif ataupun statistik inferensial. Ciri-ciri dari analisis kuantitatif adalah selalu berhubungan dengan angka, baik angka yang diperoleh dari pecahan maupun perhitungan. Data yang telah diperoleh dari pecahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah lagi. Dan fungsi dari statistik deskripsi ini adalah mengklarifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing dari semula belum teratur dan mudah diinterpretasikan, maksudnya oleh orang yang membutuhkan informasi tentang keadaan variabel tersebut. Selain itu, statistik deskriptif juga berfungsi menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan yang membutuhkannya. Contohnya pada penelitian PTK yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Student Teams atau STDAD pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Jika kita analisis penelitian ini di atas secara statistik deskripsi, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai berakhir pengumpulan data. Data-data dari hasil penelitian ini lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dan ada juga penelitian deskriptif kualitatif yang mana dia menggunakan secara statistik deskriptif. Dalam penelitian ini sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran apa adanya atas suatu masalah yang nyata. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengolahan data secara statistik diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji V, uji R. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Yang rancangan uji hipotesis berfungsi untuk mengetahui korelasi antara dua variabel yang akan diteliti. Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis dimulai dengan menetapkan hipotesis nol atau HO dan menetapkan hipotesis alternatif yaitu HA, pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikan, dan penetapan kriteria pengujian. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinan. Pengujian secara parsial atau uji T itu adalah uji statistik T disebut dengan uji signifikan individual. Bentuk pengujiannya sebagai berikut, yaitu H0.2 B1 sama dengan 0, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi yang dipaparkan keuangan. Selanjutnya itu
HA.2 BI tidak sama dengan 0, artinya pemanfaat teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Dan juga ada HO-B2 sama dengan 0, yang mana artinya sistem pengendalian secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelapor keuangan. Dan selanjutnya, pada pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana berpengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dengan membandingkan variabel dan T hitung. Masing-masing T hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Selanjutnya ada juga pengujian secara simultan, yaitu uji F. Uji F ini adalah uji serentak, adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan terhadap rumusan hipotesis tersebut, selanjutnya dilakukanlah lagi pengujian hipotesis, yaitu tentang diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Untuk melakukan pengujian digunakan statistik uji F dengan taraf signifikan sebesar 5%, dan selanjutnya nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel berdasarkan signifikasinya. Kriterianya adalah jika signifikasinya besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikannya kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak. Selanjutnya yaitu analisis korelasi, yang mana pada analisis korelasi ini itu ada untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel. Dan ada rumusnya, bisa dilihat dari hasil yang diperoleh. Dengan rumus di atas dapat diketahui tingkat pengaruh variabel X dengan variabel Y. Pada hakikatnya nilai R dapat bervariasi dari -1 hingga +1 secara matematikanya ditulis -1 kecil sama R dan R kecil sama dengan 1. Bila R-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, maka korelasi antara kedua variabel sangat lemah. Kalau R-nya +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan positif. Jika R-nya sama dengan -1 atau berdekatan dengan -1, maka korelasinya antara kedua variabel dianggap negatif. Selanjutnya yaitu pada contoh penelitian korelasi ini, untuk melakukan hipotesis sebaiknya observasi secara langsung kepada peserta didik memungkinkan untuk dilakukannya, karena jika peneliti tidak melakukan observasi secara langsung maka tidak akan mengetahui kondisi siswa. Dan untuk uji pembuatan angketnya, supaya menghilangkan kata-kata selalu, tetap, dan sering, dan dapat dihasilkan itu uji korelasinya 0,347. Maka uji korelasinya mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabelnya itu positif. Materi selanjutnya yaitu materi ke-7, prosedur penelitian atau langkah-langkah kegiatan penelitian dengan contoh pada berbagai jenis penelitian. Pertama, penelitian kuantitatif, yang mana pada dasarnya penelitian kuantitatif berprinsip menjawab masalah. Masalah sendiri merupakan sebuah penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Untuk memudahkan menjawab sebuah masalah, peneliti harus merumuskan secara spesifik dan pada umumnya kalimat tersebut sebuah pertanyaan, di mana untuk menguji hipotesis penelitian dapat memilih metode, strategi, dan pendekatan desain penelitian yang sesuai. Setelah metode yang dipilih sesuai langkah peneliti, selanjutnya adalah menentukan instrumen penelitian instrumen. Dan selanjutnya mengumpulkan data dilakukan pada objek tertentu, baik berbentuk populasi ataupun sampel.
Setelah data terkumpul, maka peneliti selanjutnya menganalisis untuk menjawab rumusan masalah tersebut dan menguji hipotesis, dan berdasarkan analisis apakah hipotesis itu ditolak atau diterima, dan melakukan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dari suatu metode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah tadi. Selanjutnya, penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif seperti orang yang mau piknik sehingga dia baru tahu tempat yang akan dituju, tapi tentu belum tahu pasti apa di tempat itu. Titik penelitian akan tahu jika sudah memasuki objeknya, yang mana pada proses penelitian kualitatif dapat diibaratkan seperti orang asing yang melihat pertunjukan kesenian wayang kulit di mana peneliti belum tahu apa, mengapa, bagaimana, dan penelitian tersebut akan tahu setelah melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Selanjutnya, pada tahap observasi penelitian deskripsi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan. Titik peneliti hanya mengenal sepintas terhadap informasi. Pada proses penelitian kualitatif yang kedua yaitu tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksikan data yang ditemukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Selanjutnya yaitu pada tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menggunakan tema dengan cara konstruksi data yang telah diperoleh menjadi bangunan pengetahuan hipotesis ataupun ilmu. Dan hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data ataupun informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang bermakna, bahkan hipotesis ataupun ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah ataupun meningkatkan taraf hidup manusia. Selanjutnya pada penelitian tindakan kelas, adapun tahap-tahapnya yaitu perencanaan. Dalam penelitian itu tahap pertamanya ada perencanaan. Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, dan oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut yang dilakukan. Yang titik biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti harus mempersiapkan beberapa, yaitu seperti RPP, instrumen penelitian, media pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan mengimplementasi atau menerapkan atau perencanaan yang telah dibuat. Peneliti harus memanfaatkan apa yang telah dirumuskan. Selanjutnya itu observasi. Dan terakhir refleksi. Pada tahap refleksi itu adalah tahap kita dapat mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu penelitian gabungan, yang mana apakah lebih dominan atau kurang dominan ataupun multi label. Langkah-langkahnya seperti berikut. Apakah desain mix research cocok dan tepat digunakan terhadap masalah? Kedua, tentukan dasar rasional dan penggunaan mix research. Pilih mix method ataupun mix research dan kumpulkan data, analisis data, validasi data, interpretasi data, susun laporan penelitiannya. Selanjutnya yaitu tentang penelitian eksperimen, yang mana menentukan masalah, menentukan rancangan solusi untuk masalahnya, menentukan populasi. Dalam menentukan populasi, peneliti dapat memilih atau menggunakan populasi ataupun sampel. Dan menentukan sampel. Penentuan sampel merupakan langkah yang sangat krusial dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya menentukan hipotesis, mempersiapkan perangkat, melakukan uji coba instrumen,
melakukan uji validasi dan reliabilitas, dan melaksanakan penelitian serta melakukan uji hipotesis, dan terakhir menarik kesimpulan. Materi yang terakhir yaitu materi ke-8, menyusun jadwal penelitian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun jadwal penelitian adalah inventarisasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam penilaian, dan membuat prioritas atau mengurutkan kegiatan-kegiatan yang telah diinvestasikan. Ketiga, menyusun jadwal penelitian sesuai dengan prioritas. Keempat, membuat network planning berdasarkan jadwal penelitian yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas. Dalam pelaksanaan penelitian, seringkali terjadi hal-hal yang di luar perhitungan. Karena itu, perlu kita pegang adalah prinsip efisien. Jadi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak selalu harus sesuai dengan jadwal penelitian telah disusun. Janganlah ragu-ragu untuk melakukan terobosan meskipun harus menyimpang dari jadwal yang telah disusun sepanjang berpegang pada prinsip efisien. Hal ini perlu karena bila kita terpaku pada jadwal penelitian yang telah disusun dan pada suatu saat kita dihadapi pada situasi di luar kendali kita, maka target selesainya penelitian akan tertunda. Ada pertimbangan secara serius karena penundaan seperti pembengkakan biaya. Karena itu, berusahalah agar penelitian dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itulah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.